dari Bosque itu justru mengambil ke arah Arlott yang bakalan sangat berkesinambungan banget dengan power dari Kufra dan juga Yif. Choji, Yap. dimana idoknya udah mulai nakal nih Choji. Udah mulai memantau pergerakan dari purple buff yang dimiliki oleh seorang Kid. Iya, dan ini bisa ngeganggu banget dari segi retribution powernya. Seenggaknya ngebuat Data Mandara pun jadi kontes juga bagi 12. Tapi hal yang sama juga dilakukan oleh Defcon. Lihat bagaimana dia langsung di burst down habis-habisan dan bahkan tidak diberikan waktu sama sekali untuk menggunakan flicker. Diamond. Iya, rebate ya. Rebate Diamond, bahasa Inggrisnya kayak gitu kayaknya. Cuman itu dia untuk di early game potential kita yang dimana masih dipegang juga oleh teman-teman dari Bosque dan pindah ke top lane untuk mendapatkan satu point of view. Bakal coba di follow up lagi. Dengan kayak satu buat teori ancaman aja, tapi Idok sudah mulai membeluk area Defcon. Masih coba untuk mulai mundur ke belakang, tapi Woldy memberikan satu beban yang punishment yang cukup dalam membuat dari dua pemain alter ego yang tertumbang begitu saja. Dipanis dengan area satu buah resource yang dikeluarkan oleh seorang Kids. 2 untuk 2. Masalahnya adalah Bunny Kitty King Gugun tumbang, ini nggak ada damage DPS yang bisa dimaksimalkan. Lihat bagaimana Gops juga udah mulai melakukan full catching. Tapi nampaknya Gops bakal coba untuk lagi jegal dengan yang satu further airstrike. 1v2 situation, Gops still survive. Ya, bahkan Devos nggak mau ngeluarin ke arah wild shot-nya, namun lihat belakang sana. Idok ternyata nggak bisa ngelindungin ke arah Bunny Kitty dengan lead juga yang cukup manis datang dari Arf. Ya, Bunny Kitty tumbang, tidak ada pertukaran dan free turtle juga untuk Kids. Ini yang ngebuat, ini jawaban dari pertanyaan kita tadi ya, dari adanya gap gold yang dialami oleh Alter Ego. Iya, dan sekarang bahkan ngeliat ke arah RV-nya ini udah lumayan power banget sih. 3 assist didapatkan dan belum tumbang sama sekali. Ya, sudah tampaknya RV bakal coba untuk mulai menggocek kanan kiri, tapi real world manipulations dan juga cutthroat dari King Gugun membuat RV harus tumbang gitu saja. Sedangkan Idok bakal coba untuk mulai all in flicker for defensive menghindari Paradise Rex yang dibuka oleh Rex Lona. Lagi, karena bisa kita lihat ya skirmishnya, ini cuma minimal ke arah sentuh-sentuhan aja. Gak terlalu banyak pertukarannya. Ya, jual beli serangan aja, tapi lihat area bawah monster. Bakal coba mulai dipeluk kembali. Ada kolaborasi dengan hadirnya Bunny Cutie, tapi Rex Lona hadir sebagai pahlawan dengan adanya satu buah fighter airstrike nyaris menumbangkan karya Bunny Cutie, tapi Gospel Wall Charge yang dikeluarkan oleh seorang Defcox berhasil mengklaim karya satu player Bosque. Yes. Juga ketika King gagal menjadi executor, pantau juga kalau melihat posisi Gun dari agresivitas yang dia bawa, baru terpukul satu kali. Tapi ada Turtle Camp bersatu dengan KFC sudah mulai muncul. Tapi nampaknya ada satu buah lantunan gerang perang yang bakal coba untuk mulai dibuka. Bunny Cutie tertahan dengan area satu buah Restrict, tapi masih ada Blackout Decision, satu Execution yang menaik target operasi. Dan nampaknya Final Slash masih bisa dihindari dengan adanya Puncture yang dikeluarkan juga. Tapi Idok datang di area satu buah Terror Revenge, Terror Range yang langsung di-follow dengan area Worldy yang dikeluarkan oleh seorang Bunny Cutie. Overcommit dilakukan oleh Kids maju ke depan sana, dan kalau kita nggak dari segi HP-nya harusnya ada beberapa item defense, namun teamfight belum sampai di situ saja. Lihat bagaimana di arah mid lane langsung sama-sama clear wave minion, tapi ini menjadi golden opportunity untuk teman-teman dari Bosque langsung mengamankan ke arah Lord ya. Ini versi dari Rex Lona bahkan mengeluarkan Fatal Extract-nya berkali-kali hanya untuk melakukan clear wave minion. Jadi emang gak susah untuk bisa mendapatkan mid lane kecuali antara Rex Lona tumbang atau Rex Lona transisi dari power Idok. Ya, keduanya masih sama-sama punya pertahanan yang kuat ya dari mid lane Parat. Dan bicara soal goldnya juga ini masih cukup equal juga. Tapi nampaknya kembali ada satu buah serangan. Defcon mengeluarkan satu buah wall shot yang tidak mengenai target. Dan nampaknya di offlane begitu saja, di mana Kids harus tumbang di kali ketiga. Ada follow up dari Bunny Cutie dan kawan-kawan membuat Defcon menjadi korban keduanya. Ada satu buah blessing dua dari RV. Tapi nampaknya RV harus hilang dengan adanya double kill yang berhasil disecure oleh seorang Bunny Cutie. Itu telak banget sih, apalagi dengan adanya Battle Mirror Image di depan muka dari Bruno-nya Bunny Cutie. Dia tahu banget momen dimana dia harus memberikan stun agar dia tidak bisa bergerak, yaitu dari RV-nya. Dan gak lama kemudian di saat Window Vision-nya habis tadi, itu langsung ke shutdown dengan cepet banget. Karena ingat, satu tendangan bola dari Bunny Cutie itu capable untuk mengeluarkan 1700 juga. Space ini dimiliki oleh Rincia itu makin bebas lagi dan meminimalisir safe space juga untuk Alter Ego X. Gak ada jawaban buat Rincia, gak ada yang bisa panis Rincia di sana. Dan yang buat kontribusinya enak banget. Sedangkan Lord kali ini sudah langsung jump in ke area sampai syarat yang masih belum bisa ditembus. Dan semua inner turret ini berhasil dipangkas oleh teman-teman dari Bosque. Ya, dan harusnya mereka udah mulai perlahan demi perlahan ya, kalian bisa lihat mundur juga, tapi Jeff Coach untuk lari. Bakal coba di follow up dengan area satu buah Cutthroat Insult Kill. Berhasil
berhasil diamankan oleh seorang King Gugun. Ya, ini disiplin yang bagus sih dari Bosku. Mereka nggak memaksain untuk barengan dari Lord, tapi seenggaknya mereka udah ngekis banyak banget HP di arah top lane turret yang dimiliki oleh Alter Ego X. Dan kalau aku lihat dari segi itemnya, ternyata untuk Kids, dia ngebawain ke arah item full defense untuk lane slotnya. Iya, dan bakal coba untuk mulai dipaksa lagi tim fight-nya di mana Idok berhasil membanis karya god lane mereka dan nampaknya 3 pemain hilang untuk tanpa dia bertukar dan finally shutdown berhasil diamankan, tapi Monster one man standing bakal coba untuk mulai mendinel. Ada satu wave yang bakal coba untuk dimaksimalkan untuk melangsungkan pergerakan karya Hydra defensif yang dimiliki oleh Alter Ego. Wall charge dibuka begitu saja, tapi Bosku mereka bakal coba untuk maju tak gentar dan game yang pertama berhasil diamankan oleh mereka. Power dari Rinsia dan juga Idok di game kali ini tanpa ditumbang sama sekali membuat teman-teman dari Bosku mendapatkan setup manuver yang manis sekali. Keras gitu loh. Dan untuk sekarang Bosku sih emang belum ada yang bisa nge-trigger sisi power dari Time Journey, tapi ternyata di top Bosku bukan King Gugun berhasil men-secure karya Turtle yang pertama. Masalahnya yang aku lihat setup dari Alter Ego X adalah mereka tuh pengen coba cari pertukaran dengan Turtle yang emang coba untuk disentuh-sentuh aja oleh Alter Ego X, tapi di atasnya itu ditekenin gitu loh. Namun tadi kita lihat di minimapnya bahwa power dari Blazing Duet justru memukul mundur Arfi dan juga Devcoach ngebuat lihat arah ketuban HP tersisa. Ya sudah dari Rinsia juga natural. Bakal coba untuk mulai dibuka terlebih dahulu. Tapi nampaknya kita lihat Rinsia sudah mulai terjebak ke Worldy. Tapi one last hit, Rinsia still survive di area top lane sana. Oh, Idok pun juga sudah mulai menyebalkan ya, karena dengan 2 kali aja dari segi fireball-nya ini yang ngebuat Rexona pun tadi benar-benar nggak bisa gerak gitu loh. Padahal ngincernya ke Rinsia yang udah tipis banget dari segi HP-nya dan Devcoach. Nampaknya bakal coba untuk mulai baju ke depan. Oh, Flicker untuk mengklaim karya 1 poin kill. Purify. Bani Cutie masih bisa menjuk. Dia juga mendinau di karya 1. Blessing duet Rexona bakal coba untuk mulai ditahan. Dan first blood finally berhasil diamankan oleh Alter Ego X. Reverse time yang dilontarkan oleh Devcoach sebenarnya untuk menumbangkan ke arah Bani Cutie, menggunakan Purify-nya akhirnya bisa survive. Namun dengan pembayaran ke arah Idok yang tumbang. Apakah worth it? Menurutku worth it karena lihat inisiasi lanjutan dari Gop. Wah, jauh banget nih Gop jalannya di area top lane. Bakal coba untuk kasih follow up. Bakal di follow up lagi di area 1. Penalty zone dan double kill berhasil disecure oleh seorang Kids. Yes, dengan satu bar AP tersisa, otomatis dia harus mundur terlebih dahulu. Dan untungnya teman-teman dari Alter Ego X pun langsung disengage juga. Mirror image. Iya, dan sekarang keadaan lagi dipegang banget oleh Alter Ego X sama seperti game pertama tadi. Tapi lihat bagaimana King Gugun dengan teguhnya masih mencoba untuk kontes ke arah Turtle. Apalagi dengan sama-sama di angka level 7. Ya, nampaknya kali ini keduanya nggak mau absen. Gop bakal coba untuk melakukan flanking di follow up lagi di area 1 buat serangan dari seorang Idok. Moonforce datang, tapi didorong di area Serik Turan yang ngebuat tidak ada penalti zone yang dikeluarkan. Tapi kali ini Restore tersebut dikeluarkan oleh Monster mengarahkan King Gugun, tapi di outplay dengan dia double kill yang berhasil disecure oleh seorang Rinsia. Dan nampaknya Kids diselamatkan di area 1 buat Natural adalah Wrestle Word masih bisa dihindari oleh seorang Kids. Masih melebihi, maju ke depan, dan nampaknya Purple Bomb kali ini bakal berhasil diamankan oleh seorang King Gugun. Inilah alasan Bosku sangat kuat. Lihat bagaimana mereka sedang melakukan satu hal, tapi 2 hal lainnya juga mereka lakukan. Menyangkutkan Bosku agar tidak mengejar balik. Ya. Tapi Alter Ego juga bermain cukup safe sekarang, namun coba untuk push ke arah top lane Turret. Ya, mereka mau nggak mau harus cari pertukaran ya. Akhirnya ada satu objektif Turret yang berhasil dia runtuhkan. Tapi nampaknya King Gugun bakal coba untuk memberikan satu buah distraction sebelah ke teori ancaman. Bakal coba untuk mulai lakukan flicker dari Gop maju ke arah depan. Dan nampaknya bakal di-follow lagi dengan damage yang diberikan oleh seorang Rinsia. Devcoach jadi korban pertama dari serangan yang diberikan oleh Bosku. Tapi Gop bakal coba untuk menjadi satu buah kompensasi. 1-1 kali ini. Tapi aku suka banget dengan mindset yang dibawakan oleh Idok. Kalaupun emang adanya Time Journey, ya udah nggak apa-apa, spamin aja sama sisi power. Itu yang ngebuat akhirnya Idok seakan-akan tuh punya damage dari sisi yang nggak ada habisnya. Dibandingkan dengan Time Journey itu durasinya pendek, cuma 4 detik kalau nggak salah. Tapi Idok selama dia bisa kena ke arah hero, fireball-nya, Searing Torrent-nya, itu kan otomatis bakal nge-stacking dan akhirnya tetap bakal ngasih sisi juga walaupun Time Journey sudah habis gitu loh. Jauh. Sekarang ada di angka 4.000 dikarenakan dengan power dari sana. Menurutku power dari Gops yang udah main kayak gini tadi lebih jauh dan bahkan masih survive dengan cukup baik, ngebuat adanya min wave yang banyak banget bisa dilakukan sebelum bisa berjalan ke arah tengah. Wah, mereka tahu nggak mau in karena follow up-nya bakal cepet banget, tapi Gops kali ini bakal coba untuk mulai ditahan dan diselamatkan dengan adanya Netherworld. Dan lebih tepatnya Time Journey yang di copy paste oleh seorang Rinsia. Jual beli serangan tercipta, Bani. Bani Cutie bakal coba untuk melakukan satu bambu blazing duet yang sempat tercancel dengan penalty
zone yang diberikan oleh seorang Monster. Worlding-nya masih sangat bisa ditahan dengan area satu buah Deadpool, tapi yang berhasil Ward menjadi kira Kids. Tapi Kids yang still survive dan nampaknya Gold yang langsung di-outplay dengan damage yang diberikan oleh seorang RP. Iya, pertukar ke arah Gong, tapi lihat di arah mid lane targetnya sudah mulai hancur dan bahkan lihat bagaimana King Gugun masih mempunyai power yang sangat-sangat besar dan bahkan mempertahankan booster agar tidak pulang terlebih dahulu, tapi Flicker masih bisa diamankan dan membuat Monster masih bisa melihat matahari terbit di esok hari. Ya. Dengan cukup baik. Asli sih, worth it Betul. banget tadi dia nyelamatin Gops, gak jarang juga dia nyelamatin teman-teman lainnya yang terjerat dari setup yang dimiliki oleh Alter Ego X. Lalu di menit 10, Alter Ego X mengalami under pressure yang luar biasa cukup signifikan. Fokus dari Boss Q ini mengarah ke area satu pertahanan base start yang dimiliki oleh Alter Ego X. Dan Lord bakal coba untuk mulai di meltdown, tapi nampaknya fokus dari Boss Q bakal coba untuk mulai at least nge-trigger dari resource yang dimiliki dua support power, tapi nampaknya penalty zone dibuka oleh seorang booster mengarah ke arah depan. Ada satu buah natural copy dari seorang Rizia yang menyelamatkan nyawa dari pemain-pemainnya, dan Rizia masih bisa flicker mundur ke belakang dan shutdown berhasil diamankan oleh seorang Rexelona. Burning effect dari Rexona ngebuat dia pun tertumbang dengan cukup fatal dan pada akhirnya menamatkan dari segi engagement di menit ke-11 dari tim Boss Q. Dan kontes pun sebenarnya nggak dipaksakan ke teman-teman dari Alter Ego X. Jadi chance mereka adalah untuk numbangin ke arah idoknya terlebih dahulu atau dapetin blunder dari Boss Q. Di mana dengan perbedaan di angka 10.000 kayaknya butuh 2 blunder sih. Biasa aja. Atau satu untuk bisa dapat turning point-nya. Dan dari segi itemnya kita bisa melihat bahwa sepatu masih ada kok di tangan dari Bunny Cutie. Jadi nggak overpoweredly suppressing teman-teman dari Alter Ego X. Namun yang paling penting adalah dia udah mendapatkan ke arah Wind of Nature. Begitupun juga dengan power dari Bruno. Wah, itu baru dihapus tuh sepatunya. Dan ini dia sepatunya langsung gitu gitu. Langsung diganti ke area Windtalker, tapi nampaknya Boss Q kali ini bakal coba untuk memberikan satu buah punishment. Gom masih bisa bertahan, immortalnya terpaut dalam tubuhnya, bakal dipecahkan begitu saja, tidak bisa mendodge bagaimana pergerakan dari Boss Q yang sudah mulai masuk lebih dalam lagi ke area link di pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego X dan Kids. Berhasil men-secure ke arah killing spree, perbedaan kuantitas cukup jelas terlihat dan satu untuk nothing. Iya, terlalu open dari Bunny Cutie yang ngebuat teman-teman dari Alter Ego X akhirnya bisa survive dan bahkan udah mulai mendapatkan sedikit goalnya yang tadinya di-lead oleh Boss Q dengan 1.800 tapi hit dan bahkan tumbangnya itu bukan karena dipukul, karena retribution. Kita retribution power dari Kids ya, itu membuat killing spree. Menariknya di sini Kids belum tumbang sama sekali loh. Kids ini masih bisa jadi ancaman terbesar juga buat teman-teman Boss Q. Apalagi bicara soal menit 18, dia juga udah full pack item defensif karena memang berada di posisi yang tidak diuntungkan juga. 3 base udah terpangkas, masih ada harapan yang besar banget dari Alter Ego X untuk tim kita yang Waduh, itu kedua kali ini. base ya Arvi tadi udah menyentuh 2000 guys ya. Itu 2073 tuh udah kelihatan jelas ya damage-nya, tapi ada engagement dari Bos. Ya, nampaknya ada satu bola engage yang bakal dikeluarkan oleh Boss Q. Dan nampaknya no escape tools tambahan karena King Cocoon bakal coba maju ke depan. Ditarik ke area satu buat Heroes DPC dibuka, tapi ada satu bola Wrestle War juga. Kids, Immortality yang terpalut dipecahkan begitu saja. Dan ada gerak dan juga serangan jadi diberikan yang cukup baik membuat satu play dari teman-teman Boss Q yang harus tumbang begitu saja. Rizia menjadi korban pertama. Dia udah ketorong dengan adanya power dari Mortal Coil sampai ke arah belakang sana, bahkan langsung decimation oleh Kids ngebuat dari Rencia pun tumbang, dan ini yang diperlukan oleh Alter Ego X. Dari Boss Q ini lumayan nggak sentuh. Sebenarnya mau nggak mau ya, karena damage purely itu datangnya dari RP, Iya, damage Bunny Cutie. besarnya. Dan nampaknya kali ini bakal ada setup defensif dari teman-teman Alter Ego X, karena mereka harus fokus juga ke area bawah. Sudah ada Gox dengan pasukan wave minionnya, tapi nampaknya masih belum ada satu pemain pun yang bakal diutus. Sedangkan Boss Q, mereka juga udah mulai memberikan satu buah distractions yang pasti. Monster ditahan. berada di depannya bakal coba untuk mulai dipaksa dengan adanya satu buah penalty zones yang dia buka. Udah terlihat di sini RP yang dia putus untuk bisa nge-clear terhadap wave minionnya. Iya, tapi langsung tukeran dengan adanya Monster ngambil ke arah base-nya karena untuk pulihin dari segi HP-nya juga, tapi lihat bagaimana King Gugun di sana. Wah, ini serba salah banget. Nggak ada momen yang bisa diciptakan, dimaksimalkan kembali oleh Boss Q. Dan Wrong sudah mulai dibuka. Ada satu time journey yang di-copy oleh seorang Rizia, tapi nampaknya Rizia bakal coba untuk menjadi pelan-pelan dari Monster yang bakal dibalikin lagi dengan King Gugun yang bakal menahan damage yang diberikan, dan out of nowhere Gold berhasil mendudukan ke arah Depthos, dan Rexelona menjadi korban kedua. Bunny Cutie bahkan dengan innocent-nya dia menembak ke arah jungle untuk bisa melakukan heal terlebih dahulu, tapi itu langkah yang bagus. Tapi Bunny Cutie mencoba untuk kabur, terkena dengan ada penalty zone, Immortality pecah, membuat dia pun dikena dan cukup berbahaya dan tumbang dengan begitu cepatnya. Pertukaran demi pertukaran tetap terjadi dan bahkan Idok masih bisa survive walaupun dikejar oleh Kids. Wow, unstoppable berhasil disecure oleh seorang Kids, dan power di area objektif netral
Netralnya kini diambil alih oleh pemain-pemain dari Alter Ego X. Bagaimana King Gugun masih belum mau absen di area objektif netral tersebut. Bakal coba mulai kembali di follow up. Belum ada reset terhadap Lord yang ada. Tapi nampaknya Rincia berhasil memecahkan Immortal. Dia terbalut dalam tubuh seorang Arfi yang masih setia diberikan backup dari seorang Rexelona. Tapi Lord kali ini kembali harus direset ulang bagi kedua belah jungle. Dan lihat ini 1v1 di arah X-Billion, di arah bottom lane sudah mulai cukup sengit juga. Namun ini akan membuat PR yang cukup membuat Monster tersangkut di arah base turret dan Gobs masuk lewat belakang sana. Ya, bakal coba untuk melakukan cutting. Tapi nampaknya inisiasi tersebut sudah mulai diketahui. Dan Devcoach yang bakal coba untuk dihajar Reverse Time Save the Day. Dan ada satu badan rom juga yang bakal coba untuk dikeluarkan oleh seorang Rexelona untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Oke, multitasking tetap terjadi ya teman-teman dari Bos Q. Mau serusuh apapun itu tim fight-nya. Lihat bagaimana Gobs ini udah bener-bener jadi salah satu, apa ya bisa dibilang, yang membuat emosi dari Alter Ego itu tinggi banget gitu loh. Di saat mereka ingin engage ke arah Lordnya, dan bahkan di saat dari segi kondisinya sudah sama-sama equal, ada aja satu tikus kecil yang berjalan di arah bottom lane untuk melakukan sneaky peeky split push. Wah, ini serba salah. Karena power momennya tuh di tangan Moonsters. Sedangkan Moonsters di sini disibukkan dengan peran Gobs. Sedangkan hal ini dimaksimalkan oleh teman-teman dari Boski untuk men-secure karya Lord dan bahkan Rexelona tumbang. Tidak ada pasif tambahan yang membuat dia harus hidup lagi. Di kurun waktu 21 detik lagi. Jalan peluangnya ditutup